Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Muhdi, NIM 341111881773 dari Fakultas Sains dan Informatika, jurusan Informatika, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas kuliah praktikum teori game, di mana di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah game Coin Dash. Yang pertama kita lakukan di sini kita buat project terlebih dahulu dengan di sini saya buat project namanya Coindash. Kemudian jika project sudah terbuat, maka kita buat scan, di mana scan yang pertama di sini kita buat scan player. Jika scan sudah terbuat, kita berikan eh, node dengan tipe area 2 dimensi. Kemudian kita di node area 2 dimensi ini kita berikan child. Di node child ada yang pertama dengan bertipe animated sprite dan yang kedua collision shape 2 dimensi. Kemudian kita juga ada yang kedua, kita buat scan yang kedua, scan coin. Di sini juga sama tipenya area 2 dimensi. Kemudian child node-nya di sini ada animated sprite, kemudian ada collision shape 2 dimensi, dan satu lagi di sini ada tipe twine. Kemudian untuk yang ketiga kita juga buat lagi kembali scan yang ketiga. Di sini ada kaktus, ya, di mana child node-nya di sini ada animated sprite dan collection shape 2 dimensi. Kemudian yang keempat kita buat lagi scan, di sini scan HUD, di mana terdapat child node-nya di sini ada label, kemudian margin container, kemudian di sini ada tipe timer, dan di sini ada node button. Kemudian di margin timer ini juga kita buat child khusus untuk margin container bertipe label, dua buah node bertipe label. Kemudian yang terakhir kita buat scan mainnya, di mana pada scan main ini kita buat tipenya node. Kemudian untuk child node-nya di sini ada tipe texture rect, kemudian kita rename menjadi untuk background. Kemudian di sini kita instansiasikan sebuah scan player dengan cara menekan tombol instan ini. Kemudian kita arahkan, nanti pilih yang player .tsgn ini. Kemudian kita juga buat eh, node tipe node kembali, sebuah tipe node untuk menampung nanti koin dan kaktusnya. Kemudian di sini juga ada node tipe position 2 dimensi, kemudian ada node timer, kemudian ada di sini instansiasikan lagi kita untuk scan HUD sama seperti pada saat tadi instansiasi pada player. Kemudian kita berikan juga node audio stream sebanyak 3 untuk menam, mena, menjalankan nanti efek suara. Kemudian kita untuk pada player ini kita koneksikan di sini ke di mana ada area yang terlihat. Jadi ketika player memasuki area, kemudian untuk animasi sprite ini kita buat eh, di sini frame-nya kita kita pilih frame-nya, di mana untuk sprite frame-nya di sini nanti kita akan meload gambar yang kalian miliki. Di sini saya memiliki 3 tampilan, di mana ketika si karakter kesakitan, ketika karakter diam, dan ketika karakter berlari. Kemudian kita setting speed FPS-nya. Di sini saya setting 8 dengan frame-nya sebanyak 5. Kemudian untuk collision shape 2 dimensi ini pilih dengan, karena tampilannya karakter seperti ini, kita pilih yang rectangle shape yang ini, new rectangle shape 2 dimensi. Kemudian kita tutupi karakternya tersebut dengan collision shape 2 dimensi ini. Nah, kemudian untuk scriptnya di sini kita buat sinyal pick up dan sinyal hard. Kemudian kita export juga integer dengan variabel speed. Kemudian kita buat variabel velocity di sini untuk menampung vektornya. Di sini juga kita buat variabel scale size untuk menampilkan si panjang dari karakter bisa berjalannya sampai mana, dengan dimana di sini x-nya 480 dan y 720. Kemudian kita juga di sini ada fungsi input untuk ketika untuk menginputkan ketika kita menekan tombol kiri, kanan, atau bawah, atau atas pada keyboard, maka karakter nanti akan berjalan. Kemudian untuk di sini fungsi proses ini untuk memproses si karakternya di sini ketika karakter berjalan, maka nanti akan menampilkan animasi berlari. Kemudian ketika karakternya ini
ketika lagi ke kanan kemudian kita menekan tombol kiri maka dia akan menengok atau berbalik di flip secara horizontal, kemudian ketika playernya diam akan menampilkan animasi idle atau diam. Dan untuk yang di sini fungsi climb ini untuk membuat si karakter ini tidak keluar dari area yang sudah kita buat. Kemudian untuk fungsi start ini kita set prosesnya, kemudian kita buat terus, kemudian ketika posisinya kita pause, kemudian animasi setelahnya kita ketika si karakter dimulai maka dia akan memposisikan idle. Kemudian untuk fungsi player ketika memasuki area di sini nanti akan terdapat koin di mana koin-koin itu bisa diambil, kemudian kita emit sinyal pick up, dan juga akan ada sebuah obstacle dengan kita emit sinyal hard, dan ketika menabrak obstacle itu si karakter itu akan mati. Kemudian untuk yang koin di sini sama dengan sebelumnya, kita juga masukkan di sini pada frame-nya gambar yang sudah kita siapkan. Kemudian di sini juga collection shape-nya karena tabel koin ini lingkaran sehingga kita pilih yang new circle shape 2 dimensi, kemudian kita tutupi si karakternya dengan shape-nya. Kemudian ya untuk twin ini untuk menentukan nanti si koin-koin ini pada game yang akan terdapat diacak di mana-mana. Kemudian di sini kita karena koin ini frame-nya banyak, kita grupkan di sini koinnya, nanti karena koinnya akan ditampilkan banyak koin. Kemudian kita grupkan, kemudian untuk shortcut-nya di sini atau script-nya di sini ada pertama ada fungsi pick up di mana monitoringnya false, dan kita mulai twins-nya di start, kemudian di sini ada fungsi ready. Nanti ini akan untuk menentukan koin-koinnya, dan juga ketika didapatkan warna warna koinnya juga akan berubah. Kemudian ketika fungsi on twin complete maka dia akan menampilkan kue free. Kemudian di sini ada yang kaktus. Kaktus juga sama di sini dengan cukup simpel untuk kaktus di sini. Kita animasi seperti juga tadi kita masukkan gambarnya, kemudian collision shape juga kita berikan di sini karena ini kita pilih yang rectangle shape 2 dimensi. Kemudian untuk scriptnya di sini cukup simpel di mana hanya ada fungsi ketika kesakit maka akan berjalan kue free. Kemudian yang selanjutnya di sini ada HUD. Untuk HUD sendiri di sini untuk labelnya kita berikan teksnya coin dash, kemudian kita atur aliknya di tengah, kemudian kita set di sini custom font, kita berikan fontnya dengan font data yang telah kita siapkan. Kemudian kita masukkan fontnya di sini, saya menggunakan Keyne Bold. Kemudian kita atur size-nya. Jika sudah maka nanti akan tampil seperti ini. Kemudian margin, untuk margin counter di sini untuk mengatur marginnya, di sini margin kanannya 10, atasnya 10, kiri 10, dan bawahnya 0. Kemudian nanti untuk skor label sendiri di sini saya untuk ketika skor maka saya simpan di sebelah kiri, dan untuk yang time label nanti di sebelah kanan. Kemudian di sini untuk timernya nanti ketika si game ini selesai maka akan menunggu 2 detik sebelum si game ini bisa dimulai kembali. Untuk start button di sini kita buat start button yang untuk menjalankan gamenya nanti. Di sini kita berikan teksnya start, kemudian kita atur di tengah atau center. Kemudian untuk fontnya sama seperti pada saat tadi misalnya label, masukkan seperti biasa font data dan size-nya juga atur. Kemudian setelah itu kita lihat di sini script-nya. Script-nya di sini ada sinyal start game, kemudian kita ada fungsi update score untuk mengupdate score, dan update timer ini untuk mengupdate waktunya. Kemudian di sini ada fungsi show image untuk menampilkan nanti message label. Kemudian ada on message timer, timeout untuk ketika waktunya habis maka si message label ini akan dihilangkan atau disembunyikan. Kemudian ketika tombol start ditekan maka start button akan disembunyikan, kemudian message label juga disembunyikan, dan akan mengemit sinyal start game, maka game akan di start. Kemudian untuk fungsi show game over ini ketika
game over maka menampilkan sound message ini yang tadinya message labelnya diubah, yang tadinya coin dash menjadi tampil game over. Kemudian di sini yield message timer timeout ketika setelah 2 detik maka si game akan menampilkan kembali start buttonnya, kemudian juga message labelnya akan ditampilkan kembali dengan nama coin dash dengan ditampilkan. Kemudian untuk show game ready ini untuk menampilkan ketika game baru kita memulai programnya maka akan ditampilkan skornya 0 dan timenya juga 0. Untuk save game start ini ketika game selesai kemudian kita memulai kembali maka skornya akan dikembalikan menjadi 0. Kemudian untuk di sini untuk main, untuk background kita tentukan di sini teksturnya backgroundnya yang telah kita siapkan, masukkan. Kemudian kita layout di sini kita full rect agar sesuai dengan screen saja yang kita setting. Kemudian untuk yang di sini untuk yang player kita juga panggil yang player sehingga nanti akan tampil playernya. Kemudian di sini koin counter kaktus untuk menampung koin dan kaktusnya nanti, dan ini untuk menentukan posisi awal dari karakter di sini. Untuk player start jadi ketika game dimulai karakternya akan diposisikan di sebelah sini di tengah-tengah. Kemudian untuk game timer sendiri di sini ketika akan memulai maka akan ada waktu tunggu sebesar 1 detik baru gamenya akan langsung dimulai atau timernya akan memulai. Kemudian di sini kita juga ada instansi HUD untuk memanggil yang ini tampilan yang seperti skor dan time dan juga coin the star ini. Kemudian untuk coin sound level sound ini untuk memberikan efek suara nanti ketika mendapatkan koin dan juga ketika naik level dan ataupun ketika karakter mati atau game over. Kita lihat di sini scriptnya di mana pada kita export package again dengan variabel coin juga export integer, variabel playtime. Di sini kita ada 5 variabel, kemudian untuk fungsi ready di sini kita randomize, kemudian screen size-nya kita get viewport, get visible right size, kemudian untuk playernya kita sesuaikan screen size, dan untuk pertama ketika program dijalankan maka player akan disembunyikan terlebih dahulu, dan si update score di sini kita juga akan ada menampilkan sebuah skornya, update skornya, dan juga show game ready yang tadi akan menampilkan dari skornya 0 dan timenya juga 0. Kemudian untuk new game di sini keduanya selanjutnya ada fungsi new game di mana ketika gamenya ini dimulai, di mana game akan dimulai start dengan level 1 dan skornya juga mulai dari 0 dan time lapse-nya akan dimulai dengan playtime. Kemudian di sini player start di mana si player akan diposisikan tadi di tengah, kemudian nanti akan ditampilkan playernya, dan game timernya juga akan dimulai dengan di sini juga spawn koin, nanti akan terdapat beberapa koin dan juga kaktus. Dan juga di sini ada show game start ini ketika nanti game over kemudian gamenya di start kembali tadi seperti yang sudah dibicarakan, nanti akan si skornya akan menjadi 0 lagi. Kemudian untuk di sini fungsi spawn koin kita lakukan perulangan. Jadi di sini mana ada beberapa level, nanti si koinnya akan terus muncul sebanyak levelnya ketika terus menaik. Di sini kita posisikan juga koin-koinnya, kemudian di sini kita berikan level soundplay ketika semua koin didapatkan maka akan memberikan efek suara level up atau levelnya naik 1 level. Kemudian di sini untuk spawn kaktus juga sama, di sini ada kita juga preload kaktusnya di instan, kemudian di sini kita add grab obstacle karena kaktus ini sebuah obstacle, kemudian kita posisikan kaktusnya di X350 dan Y350. Kemudian yang ini fungsi proses, jika dimulai maka ketika mulai gamenya maka levelnya akan bertambah 1 ketika, dan timenya juga akan bertambah 1. Jadi ketika si koin si koinnya sudah didapatkan semua dan sehingga koinnya sudah tidak ada maka levelnya akan menaik dan waktunya juga dan akan mengeluarkan koin kembali. Kemudian untuk game timer di sini time out maka waktunya akan terus menurun sebanyak satu. Kemudian di sini update timer untuk menampilkan si timernya, dan ini timeline jika waktunya sudah kurang atau sama dengan 0 maka game over. Untuk kemudian ini fungsi player on pick up, jadi ketika mendapatkan koin maka skornya akan bertambah, kemudian juga akan memberikan efek suara ketika mendapatkan koin. Kemudian di sini ada fungsi on player hard maka akan game over, jadi ketika player tersakiti atau menabrak obstacle maka dia akan game over. Kemudian untuk fungsi game over yang terakhir di sini playingnya maka akan melakukan pause di mana game timer juga akan di stop.
kemudian koinnya juga akan eee, di di-stop juga. Kemudian di sini show game over, di show game over ini untuk menampilkan nanti, si menampilkan yang star-nya akan muncul kembali, tombol star gitu ya, untuk memulai kembali gamenya, dan player-nya juga akan mati di sini dan akan memberikan efek suara and sound. Oke, kita coba mulai saja gamenya. Di sini kita run Gojeknya. Nah, kemudian kita coba start. Nah, ketika sudah mulai di sini, kita bisa mengambil koin di sini, maka skornya akan bertambah. Kemudian ketika kita koin terambil semua juga waktunya tadi bertambah 5 detik. Kemudian akan ini naik level menjadi ke level kedua. Kemudian nah, ketika ini karakter tidak bisa keluar dari si area yang sudah ditentukan karena tadi kita menggunakan fungsi claim. Jadi karakternya ini tidak akan bisa keluar. Nah, kemudian jika waktunya 0, maka game akan berakhir atau game over dan menampilkan animasi kesakitan di sini. Kemudian kita coba kembali jika menabrak obstacle ini, kaktus ini, gamenya akan berakhir. Kita coba di sini, kita tabrak. Sama ketika kita menabrak kaktus, maka gamenya akan selesai. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.